Gimana sakitnya di sini? Pusing putar-putarnya. Perawat. Ada perawat. Ada perawat. Coba ini ya kasihan. Iya, Ibu. Saya pusing. Ibu Nelda. Pusing ya, Bu? Tidak apa-apa ya. Apa ada? Tidak. Mual. Memang seperti biasa kalau misalnya Ibu lagi hamil, apalagi hamil tua, memang harus sedikit lebih enak. Makannya udah, yang penting teratur ya, Bu ya. Oh, tidak membatas nggak apa-apa, yang penting nanti dikasih seperti roti-roti yang boleh. Buah-buahan kalau memang mau dimakan juga bisa, jus juga bisa. Yang penting porsinya sedikit nggak apa-apa, yang penting sering ya, Bu ya. Dengar itu. Posisinya lebih terbaring mungkin supaya lebih nyaman. Oh, seperti itu. Ya. Tinggal sebentar ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Iya, ini dari IGD. Kak, ada pasien ya, satu orang dengan kehamilan 6 minggu, G1B0A0. Apa ada ruangan kosong? Oh ada, dengan dokter siapa? Dengan dokter Andrian. Oh iya, baik, dorong aja ya. Oke, kami dorong Kak ya. Assalamualaikum Ibu, saya Irka yang lagi berdinas pada hari ini Ibu ya. Ibu mau muka, belum mati Ibu ya. Sebelumnya kita tensi dulu. Ibu, tensinya 100/80 Bu ya. Biasanya berapa ya Pak? Biasa 110, tapi tiba-tiba kok bisa rendah ya? Karena mual muntah pun sudah 3 hari, tapi makan apa yang dimakan semua keluar. Pagi Ibu, saya perawat jaga sekaligus kakin di sini ya. Jadi bagaimana tadi tensinya Tensinya 100/80. Biasanya 120/70. Oh, tidak rendah sekali Bu ya. Nah, jadi apa keluhan pagi ini Ibu? Muntah Makan nggak ada. Pusing juga. Berarti kalau untuk makan gimana Bu? Sama dihabiskan? Ya, tapi nggak apa-apa ya Pak. Nah, jadi nanti untuk Ibu tolong dibantu jadi dari bapaknya juga ya. Jadi kalau makan pun apa dipaksakan asal mau sedikit tapi sering ya. Jadi makannya. Ada makanan yang bisa ibu jangan mual, apa aja bisa boleh kita kasih? Oh, jadi nanti kalau misalnya Ibu makan nasi tapi misalnya muntah, mual juga, boleh diganti dengan jus ya Pak. Jadi boleh dengan buah-buah. Jadi nggak perlu dengan harus nasi. Apa yang Ibu nafsu makan, biskuit boleh juga. Ya. Nah, jadi nanti kita konsulkan ke dokter Objin ya. Ya Bu. Pak, saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum dokter, ini Ratna dari ruang kebidanan. Mau lapor pasien dokter dengan diagnosa kehamilan 6 minggu G1B0A0. Oke baik, nggak apa-apa, bentar aja saya visit ke ruangan. Baik dokter, assalamualaikum. Salam. Ayo kita visit, mana pasien saya yang jadi masalah? Oh iya dokter, mari dokter ini ya.
Selamat pagi Pak, saya Dr. Andrian, dokter yang menjaga pada hari ini. Bagaimana kondisi dengan pasien? Muntah-muntah terus ya 3 hari. Saya izin untuk periksa dulu. Boleh? Silakan dokter. Oke. Bagaimana Ibu? Apa yang dikeluhkan hari ini? Muntah aja dokter. Muntah. Terus yang lainnya? Nafsu makan. Apa yang tidak mau dimakan? Semua makanan susah masuk. Nasi? Nasi juga mau, paling dua suap dokter. Selain nasi apa yang mau? Paling buah-buahan, potong. Bagaimana dengan support keluarga? Nah, ini makan agak susah. Ada makanan yang yang kira-kira bagus untuk istri saya, dokter? Oke, baik Pak. Untuk gizi untuk ibu hamil itu harus semua vitamin harus terpenuhi. Dari vitamin A, vitamin B1, B3, kemudian vitamin D dan vitamin K. Jadi ibu jika nasi tidak mau harus makan yang mengganti nasi seperti jus atau minuman yang bisa untuk membantu bayi dan juga ibu sebagai nutrisi pasien. Terus kemudian untuk bapak, untuk pasien ini saya dianjurkan untuk harus makan yang banyak. Ya, bapak tolong support, ibu tolong support pasien untuk memberikan makanan yang bergizi. Itu selengkapnya nanti akan saya berikan, saya jelaskan dan saya memberikan resep dan saya akan menjelaskan sama bapak apakah tips untuk ibu hamil. Nanti bapak dan ibu bisa menyarankan kepada pasiennya. Nanti kita akan jelaskan di session aja. Oke, suster, silakan ditulis obat untuk saya berikan ke pasien ini. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Tapi obat tak didampingi kan? Iya, nanti obat akan diberikan oleh perawat dan bapak sebagai keluarga memberikan kepada pasien. Tadi saya belum pulang dokter. Pasien kan baru masuk, baru pulang dulu. Kita observasi dulu 1 hari 2 hari. Jika pasien dengan kemudian sudah membaik, baru nanti kita izinkan untuk pulang. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, itu aja dokter. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jangan lupa dikasih obat. Oke, bagaimana Pak? Apa yang bisa saya bantu lagi? Begini dokter, saya mau nanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi pada istri saya? Baik Pak, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama hamil, ya Bapak bisa menyarankan Ibu untuk melakukan beberapa langkah, ya seperti harus mengetahui dan patuhi kebutuhan kalori Anda setiap hari, ya kebutuhan kalori Ibu. Jadi makan di pagi hari jika tidak ada nafsu makan karena mual, perih ya, atau morning sickness, coba makan sedikit tapi sering ya. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang berserat tinggi, kemudian menghindari makanan pedas yang berlemak ya, kemudian menghindari mengkonsumsi alkohol ya, kemudian menghindari konsumsi makanan cepat saji atau junk food ya. Nah, untuk vitamin itu ada vitamin A. Vitamin A itu ada dari wortel, sayuran hijau dan umbi-umbian. Jadi bisa diolah dari jenis vitamin A ini. Ada vitamin C yaitu yang diperoleh dari brokoli, jeruk ya ataupun tomat ya. Kemudian ada dari B6. B6 itu dari biji-bijian seperti gandum ya. Kemudian buah-buah pisang. Kemudian ada yang vitamin B12. Vitamin B12 itu dapat diperoleh dari daging, ikan maupun susu. Dan kemudian ada vitamin D. Vitamin D itu dapat diperoleh dari jamur susu, sereal ataupun roti yang dikonsumsi setiap hari. Cuma itu mungkin yang bisa sesuai dengan apa yang ada di tempat kita selama ini. Bagaimana Pak? Oh ya, mengerti. Terima kasih banyak dokter sudah menjelaskan nutrisi kepada istri saya. Baik, ini ada leaflet, bisa Bapak lihat di sebelah ruangan itu ada leaflet dan ataupun lembar balik yang bisa Bapak baca-baca tentang tips seputaran gizi pada ibu hamil. Oh, boleh Ya. dokter. Makasih Jika banyak dokter. Bapak belum mengerti bisa tanyakan nanti sama para yang jaga di sini. Boleh dokter, boleh. Oke, baik, terima kasih.